Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Nah guys, di channel gua ini guys, gua itu pengen ajarin pengalaman-pengalaman gua gitu guys ya. Bukan hanya dalam hal swing trade ataupun dalam hal berinvestasi dan berinvestasi secara long term maupun short term. Gua tuh juga pengen sharing pengalaman-pengalaman gua dalam mengatur keuangan gitu guys ya. Kesalahan-kesalahan gua dalam mengatur keuangan ya yang menyebabkan kekayaan gua di saham itu tidak bisa berkembang maksimal gitu loh guys ya. Nah, di video kali ini gua akan ajarin guys ke lu semua caranya ngontrol kekayaan saham kita supaya bisa berkembang pesat gitu loh guys ya. Nah, guys, cara kita mengontrol kekayaan saham kita adalah dengan mengontrol laporan keuangannya gitu loh guys ya. Jadi kita harus bisa bikin laporan keuangan seorang investor gitu loh guys ya. Kita di video kali ini akan bagiin cara bikin laporan keuangan investor dan cara mengontrolnya gitu loh guys ya. Nah, kita di laporan keuangan ini itu kita buat konsepnya sama dengan laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar gitu guys ya, tetapi dengan pertampilan dan daftar yang lebih sederhana gitu loh guys ya. Kita buat secara lebih sederhana gitu loh guys ya. Gini guys ya, laporan keuangannya itu coa-coanya adalah seperti ini guys. Coa itu chart of account ya, kalau kalian orang akuntansi harusnya tahu. Nah guys, yang pertama ada net gain ya guys ya. Ini keuntungan kita dari take profit ya, atau hasil jualan saham. Yang berikutnya dividen ya guys ya. Lalu ada total profit. Lalu ada transfer ke RDI ya guys ya. Ini adalah kita nabung ya, nabung ke rekening saham berapa gitu guys ya. Lalu ada total deposit. Total deposit ini gabungan kita nabung dengan keuntungan kita gitu loh guys ya, di bulan yang berjalan gitu loh guys ya. Nah, ini tarik duit, ini kita narik duit dari saham kita gitu guys ya, untuk jajan ataupun untuk macam-macam lah ya. Untuk segala kebutuhan kalian ya, untuk kalian beli HP, kalian ini guys ya, kalian seneng-seneng ya, party-party, terserah. Tapi ada ketentuan-ketentuannya yang nanti akan kita bahas ya guys ya. Lu jangan pada skip dulu ya guys ya. Lalu ada profit versus tarik duit ya. Ini keuntungan kita dibandingkan dengan kita narik duit gitu guys ya. Lalu ada kas, ada aset saham ya, ini aset total, ada floating loss, ada ekuitas. Nah guys, kalian simak terus ya guys ya, jangan buru-buru skip karena bagian-bagian ini penting semua gitu guys ya. Nah guys, gua akan jelasin guys. Net gain ini kita dapat dari keuntungan kita dari jual beli saham gitu loh guys ya. Jadi kalau kalian itu sudah untung, kalian take profit, kita bisa catat di sini. Misalnya kalian di Januari, kalian untung 5 juta ya guys ya. Kalau kalian cut loss, nggak apa-apa juga. Berarti ini minus jadinya guys ya. Kalau misalnya kalian cut loss, ini jadinya minus. Misalnya kalian cut loss 3 juta, jadinya minus 3 juta gitu guys ya. Jadi ini di contoh kali ini kita anggap kita itu untung ya. Nah karena ini kita tiru konsepnya Bang Omon-Omon ya. Bang Omon-Omon itu milih sahamnya hati-hati ya guys ya. Jadi supaya tidak cut loss. Jadi kita tidak pernah cut loss. Jarang sekali cut loss gitu guys ya. Kecuali kepepet sekali. Ya pernah mungkin hanya setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu loh guys ya cut loss-nya. Jangan dikit-dikit cut loss, dikit-dikit cut loss. Ya, karena kalian kalau menggampangkan dikit-dikit cut loss, kalian nanti jadi kurang hati-hati gitu guys ya, memilih saham gitu guys ya untuk investasi. Padahal Warren Buffett itu pesan ke kita apa, yaitu jangan pernah kehilangan uang gitu loh guys ya. Jangan pernah kehilangan uang bisa diartikan juga bahwa kita harus mengontrol kekayaan kita supaya tidak pelan-pelan habis gitu loh guys ya. Oke, selanjutnya dividen. Nah, dividen ini kalau kalian tidak ada saham kalian yang membagikan dividen di Januari ya kalian isi 0 ya guys ya. Tapi di contoh kali ini kita isi ya. Contohnya kalian punya BBRI. BBRI itu bagi 135 ya guys ya. 135 kalau kalian punya 200 lot BBRI berarti 200 ya
tambah 0,2 ya, karena satu lot itu isinya 100 kali 135, berarti kalian dapat dividen 2.700.000. Di Januari berarti total profit kalian itu 7.700.000 ya guys ya. Lalu kalian di bulan Januari kalian transfer nggak ke rekening investor kalian gitu guys ya. Misalnya kalian transfer sedikit aja 2 juta karena gaji kalian itu minim ya. Karena gaji kalian minim, jadi kalian tuh duitnya banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi hanya bisa nabung 2 juta. 2 juta ini sudah lumayan lah guys ya. Yang penting itu nanti di bagian akhir akan kita jelasin gitu loh guys ya. Total deposit kalian jadi 9.700.000 ya. Nah, tarik duit ini kalian berapa rupiah kalian tarik di Januari gitu guys ya. Kalau kalian yang benar ya, total tarik duit ini harus di bawah total deposit gitu loh guys ya. Jangan sampai di atas total deposit. Misalnya kalian tarik duit ya hanya 4 juta. Nah, ini udah bener guys ya. Ini udah bener. Jadi kalau kalian tariknya hanya 4 juta, ini sudah bener. Artinya deposit kalian itu 9.700.000 dari transfer ke RDI sama keuntungan kalian di Januari. Kalian narik duitnya itu hanya 4 juta, artinya cash flow kalian itu akan masih positif gitu loh guys ya. Tapi kalau kalian nariknya ini ya 14 juta karena kalian pengen party ya sama ciwi-ciwi ya, kalian minus gitu guys ya. Kalian minus ya, jadinya keuangan kalian akan kacau ini guys ya. Ini kacau ini aset saham kalian, kekayaan kalian di saham tidak akan bertumbuh gitu guys ya. Kalian akan kacau ya. Ya mungkin makanya kalian kalau investasi saham itu harus hati-hati, harus pinter ngatur keuangan ya. Jauhi hal-hal yang bisa mengganggu keuangan kalian, misalnya main cewek ya, nikah lagi ya, terus main judi ya guys ya. Habis itu main narkoba, hal seperti itu guys. Kenapa hal-hal itu harus dijauhin? Karena guys, karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu membuat kalian tidak akan bisa mengontrol keuangan kalian guys. Karena yang dikendalikan adalah otak kalian guys ya. Otak kalian sudah rusak gitu loh guys ya. Kalau kalian bermain perempuan gitu guys ya, atau kalian main judi, atau kalian pakai narkoba gitu guys ya. Jadi kontrol kalian terhadap keuangan itu akan kacau balau guys ya. Udah banyak orang-orang yang jatuh karena ketiga hal itu gitu loh guys ya. Kalau kalian cewek, kalian main cowok, judi, dan narkoba juga sama juga gitu loh guys ya. Kalau kalian laki-laki, kalian main cewek. Kalau perempuan, kalian main cowok gitu loh. Adakah yang seperti itu? Banyak guys ya. Banyak juga sebenarnya perempuan yang suka main cowok gitu guys ya. Sama aja sebenarnya gitu guys ya. Jadi jauhi hal-hal seperti itu karena akan gini guys, kalian akan tidak mampu mengendalikan keuangan gitu loh guys ya. Bisa jadi kalian lupa gitu guys ya. Kalian tuh cuma deposit ke saham kalian tuh 9.700.000, tapi kalian narik 14 juta karena selingkuhan lu itu minta iPhone gitu guys ya. iPhone 15 Pro Max harganya 21 juta, berarti kalian nariknya 21 juta. Ya kalian minus ya. Minus 11.300.000 ya, bonyok gitu, bonyok ya guys ya, bonyok. Ya, kaliannya layu, selingkuhan kamu itu makin kaya gitu guys ya. Makin enak gitu ya. Kalian cuma dapat apa? Nggak ada ya, hanya kesenangan semu ya guys ya. Itu bodoh sekali. Oke, kita di simulasi ini kita contohkan yang benar ya. Jadi tariknya itu hanya 4 juta rupiah saja. Nasi dapat untung 5.700.000 ya kalau versus deposit total. Tapi kalau versus profit itu kalian sebenarnya hanya mendapatkan 3.700.000 ya. Jadi profit net kalian itu cuma 3.700.000 karena kalian tarik duit 4 juta ya. Lalu kalian cek kas yang ada di RDI kalian ya, misalnya kasnya kalian tinggal 3 juta.
Jangan 3 juta ya, 30 juta lah ya. Jadi ini usahakan 30% lah ya guys ya. Berapa aset saham kalian? Misalnya 100 juta ya guys ya. Cek di RDI ya guys ya. Aset saham ini guys, aset ini guys ya. Jadi uang kalian yang sudah masuk ke saham gitu guys ya. Di RDI, di aplikasi sekuritas kalian bisa lihat ya. Di Stockbit, Newhost, Ajaib semuanya kalian bisa lihat ya. Nah guys, selanjutnya di ini kalian ya, di portofolio kalian ya, itu kalian bisa cek juga yang namanya floating profit ya. Kalian dapat keuntungan berapa gitu guys ya. Kalian dapat floating profit atau floating loss kalian berapa gitu. Di contoh kali ini itu kita contohkan kalian itu lagi floating minus ya. Kenapa? Supaya kalian itu paham gitu guys ya, bahwa floating ini ya, selama aset saham kalian ini masuknya ke saham-saham yang masih membagikan dividen, ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan gitu guys ya. Tapi kalau kalian floating profitnya ini, aset sahamnya ini di saham-saham yang serem-serem, saham-saham gorengan, saham-saham yang tidak pernah bagi dividen, ya, itu artinya ini rada bahaya guys ya. Jadi ini juga mungkin kalian harus pertimbangkan untuk net gain kalian berkurang dengan cara cut loss gitu guys ya. Cut loss karena kalian sudah salah memilih sahamnya gitu guys ya. Jadi sahamnya itu kurang bagus kondisinya, plus dia juga tidak memberikan kalian keuntungan apa-apa gitu guys ya. Jadi paham ya maksud gua guys ya. Jadi konsepnya floating loss ini nggak apa-apa selama kalian masuk di saham-saham yang membagikan dividen ya. Tapi kalau pahamnya tidak membagikan dividen, itu kalian sebaiknya mulai pikirkan untuk cut loss gitu loh guys ya. Nah, tapi kalau kalian ada yang nanya gini, Bang, kalau misalnya sahamnya ini rutin bagi dividen, tapi tahun 2025 ini nggak bagi dividen gimana? Nah, kalau itu belum kategori tidak bagi dividen ya guys ya. Itu kategorinya itu masih ada peluang untuk tahun-tahun depan itu bagi dividen ya. Contohnya Demas itu 2024 tidak bagi dividen, tapi 2025 bagi dividennya jumbo gitu loh guys ya. Jadi yang gua maksud tidak bagi dividen ini yang historinya itu tidak pernah bagi dividen sama sekali gitu loh guys ya. Kalau itu agak-agak hati-hati gitu guys ya. Kalau yang kayak gitu itu sebaiknya kita pikirkan untuk cut loss, kecuali ya tidak bagi dividen tapi harganya floatingnya ini floating profit. Nah, itu beda lagi ceritanya ya. Ini kita bicara minus gitu loh guys ya. Jadi floating loss. Jadi kalau kalian floating loss tapi saham-sahamnya ini rutin bagi dividen, ya nggak apa-apa. Contohnya gua itu di PTBA sekarang floatingnya itu jutaan ya guys ya, floating loss-nya. Tetapi hitungan gua itu sudah balik modal 100% dari dividennya aja gitu guys ya. Average gua di PTBA itu 29 10 ya, 2910, tapi dan yang gue dapetin di PTBA itu udah melebihi dari 2910 ya. Jadi meskipun sekarang harga PTBA cuma 24 sekian ya, 2400 sekian, itu gue tidak peduli karena masih rutin dapat terus gitu loh guys ya. Karena memang PTBA ini bagi gue adalah sapi perah, bukan untuk dijual-jual gitu guys ya, gitu. Nah gitu guys ya, jadi cara mengisinya seperti itu gitu. Nah guys, selanjutnya kita kasih contohnya 2 bulan ya guys ya. Contohnya kita di Februari. Nah di Februari ini misalnya kita dapatnya menurun ya guys ya, karena Februari ini memang agak lesu biasanya ya guys ya. Dividen kalian tidak ada, 0 ya guys ya. Nah transfer ke RDI kalian transfer katakanlah 1 juta aja gitu. Kalian lagi susah ya, 500.000 ya. Nah, tarik duitnya berapa? Kalian tarik duit ya itu 1 juta gitu guys ya. Kasnya katakanlah nambah ya, jadi 37. Nah, terus aset saham kalian itu masih sama aja ya. Ini contoh ya guys ya.
kalian bisa lihat aset saham kalian di portofolio kalian aja gitu loh ya guys ya. Jadi kita bikin laporannya ini di akhir bulan gitu guys ya. Jadi akhir bulan guys ya. Nah guys, ini bagian yang paling pentingnya ya guys ya. Jadi kalian yang perhatikan sekali itu adalah dua hal tadi ya. Ada dua hal ya. Jadi yang kalian perhatikan sekali di sini ada dua hal, yaitu tarik duit ya. Ini total deposit versus tarik duit ini harus positif ya. Kalau ini negatif itu artinya kalian belajar lagi ngatur duit ya. Kalian belajar lagi ngatur keuangan ya. Dan yang kalian harus perhatikan sekali lagi itu adalah ekuitas ya. Ekuitas ini harus bertumbuh ya. Ekuitas ini semakin besar, kalian akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Kalau ekuitas ini menurun, kalian akan mendapatkan keuntungan yang lebih turun gitu loh guys ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan yang lebih kecil lagi gitu guys. Kalau floating profit atau loss ini, yaitu tadi, kelama investasinya di saham-saham yang masih membagikan dividen, itu tidak ada masalah, abaikan saja. Syukur-syukur kalau floating profit, ya itu nggak apa-apa, itu lebih enak lagi gitu guys ya. Tapi kalaupun minus, negatif, ini tidak usah terlalu diperhatikan. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir selama perusahaannya ini masih oke gitu loh guys ya. Tapi kalau ekuitas ini negatif, itu kalian yang harus khawatir gitu loh guys ya. Ya harus benar-benar diperhatikan sekali adalah ekuitas ini tidak boleh sampai negatif gitu guys ya. Nggak boleh sampai ini minus gitu loh guys ya. Selanjutnya kalian isi-isi terus ya sampai dengan Desember gitu loh guys ya. Fokusnya di sini tadi, ekuitas harus terus bertumbuh gitu guys ya. Di bulan-bulan tertentu mungkin keuntungan kalian kosong, itu tidak ada masalah ya, selama ekuitas ini masih bisa terus berkembang ya. Oke, jadi kayak gitu loh guys ya. Yang diperhatikan adalah cash flow-nya ini tadi ya. Duit masuk harus lebih besar dari duit keluar, duit yang ditarik ya. Duit ekuitas ini harus terus bertumbuh gitu loh guys ya. Itu 2 poin cara mengontrol kekayaan saham ya, kayak gitu caranya ya. Cash flow-nya harus positif. Yang kedua, ekuitasnya harus terus bertumbuh. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys. Oke, sorry, ada satu hal lagi. Nah guys, di setiap tahunnya kalian bisa membanding-bandingkan ya guys ya, membanding-bandingkan keuntungan-keuntungan kalian itu di catat seperti ini gitu loh guys ya. Jadi 2022 kalian dapat uang berapa, keuntungan berapa dari saham, 2023 berapa, 2024 dan 2025 ini masih berjalan itu dapat berapa gitu loh guys ya. Nah, itu kalian perbandingkan supaya kalian tahu bahwa keuntungan kalian itu berkembang, semakin berkembang atau semakin menurun ya. Mungkin kayak gitu dulu guys ya, omongan-omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.